Jadi bentuk kompleks kesetimbangan, ya kalau kemarin ya bentuk yang dia kompleks ya, bentuk realnya karena arus searah ya. Sebenarnya kalau sekarang arusnya harus bolak-balik ada faktor bilangan kompleksnya. Jadi bentuk kompleks kesetimbangan adalah Z1 kali Z4 sama ya ini yang saling berhadapan sama dengan ini yang saling berhadapan ya. Nah, kita lanjutkan bahwa dalam bentuk kesetimbangan ya, bentuk Z-nya ini ada yang tadi disampaikan ya, di sini ada polarnya atau ada derajat ya dari eh, Z di sini ya terhadap sumbu realnya ya. Ini. Ya, di sini dengan bentuk polarnya kita lihat bukan hanya Z1, Z4, Z2, Z3 saja, tapi ada Z1, Z4, ya kan? Kemudian berapa derajat kapasitif induktifnya atau kapasit reaktansi induktifnya maupun reaktansi kapasitifnya. Ya, ini. Ini polarnya ada sudutnya theta 1 ya dan Z4 theta 4. Sama juga Z2, Z3 ini. Sehingga di sini kita bisa lihat yang disebut dengan kesetimbangan dari bilang magnitudnya ya dan ada kesetimbangan fasanya, sudutnya. Ya, ini. Jadi kita nanti bisa ada komponen magnitudnya, ada komponen fasenya. Ya. Jadi seperti itu. Contoh soalnya ini. Ya. Jadi kalau ya ini. Kalau misalnya ini ada jembatan AC, kemudian Z1 adalah 120 ohm dengan fasenya adalah 70 derajat, dan dengan demikian kita lihat sebagai impedansi yang bersifat induktif. Ya, ini induktif. Sementara Z2 itu adalah 100 ohm, sini murni resistif. Ya, dan kemudian Z3 adalah 480 ohm dengan sudut fasenya adalah 40 derajat. Ya, ini berarti impedansinya adalah induktif. Sementara Z4 di sini ini yang akan kita cari. Ya, dengan bobot kesetimbangan dengan beban setimbang ini ya misalnya Z4 tidak diketahui, maka tentukan nilai yang tidak diketahui. Ya. Nilai yang tidak diketahui Z4-nya. Bagaimana ya, perhitungannya? Ya, kita bisa menghitungnya. Kalau untuk magnitudnya, ada juga untuk fasanya. Ya, kondisi magnitud dengan melihat rumusnya dari Z4 ya berhadapan dengan Z1 ya. Jadi Z4 sama dengan Z2 atau Z3 ya, Z2 kali Z3 dibagi dengan Z1
1. Ini untuk magnitudenya. Dan di sini nilai 100 ya, Z2 kali Z3 ya, Z2 kali Z3 dibagi dengan Z1 sama dengan 400 ya. Ini magnitudenya. Sementara fasanya ya sudut theta 4 sama dengan theta 2 plus theta 3. Jadi ini fase ditambahkan terus dibagi dengan ini. Jadi sudut theta 2 tambah theta 3 dikurangi theta 1. Ya, nih. Berapa nilainya? Kalau theta 2 adalah resistif. Berarti di sini adalah sudut fasenya 0. Kalau kita melihat dari ini resistif. Berarti tetanya adalah sama dengan 0 derajat. Ya, ini. Kemudian ditambah dengan theta 3. Theta 3 tadi adalah 40. Dia bersifat induktif. Ya, dikurangi dengan theta 1 yang bernilai 70. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini berapa fasenya adalah min 30 derajat. Maka impedansi Z4 yang dicari dalam garis timbang tadi mempunyai bentuk polar Z4 sama dengan 400 dengan sudut theta min 30. Nah, min 30 ini bernilai kapasitif. Kalau positif fasenya dia adalah induktif. Kalau minus fasenya adalah kapasitif. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak silakan bisa dihitung dulu. Ya, kira-kira nih contoh soal nomor 2.
Baik, silakan. Mungkin ada yang bisa berani menghitung dan udah dapat jawabannya. 1000 ohm, Pak. Sudutnya -50 derajat. Ya, oke, 1000 ya untuk apa namanya magnitudenya dan untuk fasenya adalah -50 derajat. Di sini untuk elemennya bersifat kapasitif. Ya, gampang kan di situ. Ya. Nah, berikutnya adalah ini soal lagi. Ya, sebuah jembatan AC dalam kondisi setimbang. Ya, dalam posisi setimbang dengan konstanta sebagai berikut. Lengan AB ya, lengan AB di sini L-nya sama dengan 200 seri dengan L ya. Jadi di sini ada AB ya. Ini R-nya 200 dan seri dengan induktans sebesar 15 milihenry ya ini. Kemudian untuk BC ya 300 ohm seri dengan kapasitor sebesar 0,25. Wah ini mikrofarad nih harusnya nih. Ya, salah. Ya. Nah, jadi saya ulangi untuk hambatan untuk AB ya ini ya. AB milihenry ya. Kemudian BC ada sistem kuning sebesar 450 ya. Aduh, ini salah ini. Ini DC, aduh, nih, sorry. Ya, DC tidak diketahui. Dan frekuensinya adalah 1 kHz ya dalam contoh di sini adalah 1 kHz. Carilah dengan impedansi pada carilah nilai impedansi pada lengan CD. Ya. Nah, ini R plus J omega L ya. Kemudian kalau BC R plus seper J omega C ya. Karena kapasitas ya. Nih. Jadi kalau kita bisa ini bahkan untuk kita bisa memudahkan ini 0C kita bisa ya.
Dan kita bisa menghitungnya ya, Z seri dengan induktor L ya sama dengan 200 ditambah Henry ya. Kalau kita lihat J omega L, omega sama dengan 2 pi F ya, 2 pi F kali L-nya ya. Nih, 2 pi frekuensinya adalah 1000 karena tadi F-nya adalah 1000 ya. Nah, ini 1000. Kita lihat di sini untuk L-nya adalah 15 mili ya, mili Henry. Mili kali 1000, F-nya 1000 ya, 1 coret lah ya. Jadi ini untuk L-nya kurang lebih 15 ya, 15. Oke, 15 kali 3,14 ya, kali 2. Nah, jadi kurang lebih 6 something kali 15 ya. Nih, 6,2428 kali 15. Ya, kurang lebih di sini adalah J100. Ya, nih. Jadi omeganya adalah sama dengan 2 pi F. Ya, F-nya 1000. Ya. Sementara Z2 adalah tadi 300 ohm seri dengan C 0,265 mikrofarad. Milifarad, maaf ya. Jadi kita kalau untuk apa namanya kapasitansi ya, ini per J omega C ya. Nih. Nah, nanti kalau ini bisa dipindah J-nya ke atas menjadi minus ya, nih. Dan ya kita bisa kalikan sebetulnya ya untuk kali J ya. Jadi nanti min 1 dan nanti J di atas, W-nya 2 pi kali F ya, tadi 2 pi kali F 1 ya 6, something gitu ya, 6,28 lah, 6,28. Sementara L-nya adalah ini ya, 25 dibagi 0,6 ya, sekitar nih, ya kita temukan nilai ini ya. Nah, nanti bisa dicari detailnya, tapi asumsinya bahwa nilai ini ya kita bisa menganggap nilainya sudah dekat dengan 600 ohm ya. Dan Z3 sama dengan resistif murni sama dengan 450 ohm ya. Nah, Z bar-nya tidak diketahui. Kita hitung untuk amplitudonya ya. Mengukur amplitudonya berarti magnitudenya ini Z4 sama dengan Z2 Z3 besar ya. Ini 450 Z2, terus Z3-nya 300 ya. Ini Z3-nya adalah 450, Z2-nya adalah 300. Wow. Ini salah itu. Sebentar, Z4 ya, saya kebalik nih. Sorry. Z4 kali Z1 ya, Z2 kali Z3. Z2, oh saya kebalik nih. Ya udah, kalau kebalik kita ganti aja ya, tukar aja. Sebentar nih, AB BC. AB Z1 ya, BC Z2.
TZ2 ya. Kemudian Z3 AD Z3 ya, ini saya kebalik ya. Atau ya soalnya dibalik aja ya, ini salah ya. Nggak ada. Hmm, kita balik soalnya aja. Nggak apa-apa. Ini AB ya. Ini ganti BC aja ya. AB A ya. Terus ini ganti 1 dan ini Z2 ya. Nggak apa-apa. Ya gitu. Oke. Di BC-nya ini sebagai Z2 ya. BC ini Z2 kemudian BA Z1. BC Z2 Z1 ya. Ya, sehingga dengan rumus ini Z2 kali Z3 ini Z3-nya dan untuk Z2-nya adalah ini. Ya. Z1 ini. Oke. Nah, nanti caranya bagaimana untuk menghitung ini? Ya, misalkan A plus C per B minus C, maka kita bisa kalikan B minus C per B minus C ya. Nih. Ya, sehingga nanti di sini ada perkalian B kuadrat, ya kan? Oh ini plus, sorry. Ya, ini plus. Perlawanan plus B kuadrat min 1. Nah, ya. Jadi ini karena min C kuadrat adalah 1 ya. Nih. Jadi dengan perhitungan di sini biar ini hilang, jadi ada faktornya adalah nanti dikalikan 300 plus J 600 ya. Oke. Ini oke. Nah ini nanti kuadratkan ya, jadi berubah, nggak apa-apa. Faktornya ya, bisa. Ya. Oke, dan di sini nanti ketemunya adalah C 150 ohm. Ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, oh ini faktor hilang semua, ketemunya ini ya nanti kalau akhirnya reaktansi induktif ya untuk C ini. Nah sekarang bagaimana nilai L-nya ya? Nah kalau kita lihat bahwa XL-nya adalah 150 ya, CXL XL-nya 150, maka berapa induktansinya? Nah, ini induktornya berapa? Nah, kita bisa melakukan hitungan ya dengan XL sama dengan 2πf kali L. Sehingga di sini L sama dengan XL per 2πf. Nah, ini sama dengan nanti ini. Ya, oke. Itu cara menghitungnya. Ya. Baik, ada pertanyaan mungkin dari sini? Jadi kalau menghitung apa nilai-nilai kapasitas ataupun induktans, ya caranya adalah seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Ini seperti kemarin juga kita nanti akan bisa mengukur kapasitas yang tidak diketahui. Ya nanti bisa membandingkan dengan sebuah kapasitas yang lain. Jadi dengan ada pembanding kapasitas. Ya.
Di sini mau kapasitas yang tidak diketahui membandingkannya dengan sebuah kapasitas yang diketahui. Prinsip jembatan setimbang masih bisa dipakai, ada tegangan bolak-baliknya, satu tegangan bolak-balik. Nah, di sini nanti ada R1, R2. Kemudian di sini ada kapasitas seri dengan R3, ya. Dan di sini ada kapasitas seri dengan Rx-nya. Di sini katakan unknown kapasitasnya yang dicari. Dan pada kondisi setimbang kita bisa mencari, ya, mendapatkan persamaan, ya. Ini yang ini hadapan dengan ini, ya. Anggap saja di sini adalah Zx dan ini adalah Z1, ya. Ini adalah Z2 dan di sini adalah Z3. Kalau kita lihat di sini Z1 sama dengan R1, ya. Kemudian Z2 sama dengan R2. Ya. Dan di sini di seri ini. Ini juga di seri. Ya, ini di seri. Maka Z3 adalah R3 ditambah dengan seper J omega C3. Ya. Ini Z3 sama dengan R3. Ya. Ditambah dengan seper J omega C3. Ya. Untuk yang sama juga di dalam ini, lengan yang ini, Cx-nya ini. Dan untuk R-nya kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai magnitudenya maupun nilai imajinernya? Ya, kita bisa lakukan perhitungan seperti ini. Ya, sama dengan tadi bahwa kondisi setimbang Zi, Zx sama dengan Z2, Z3. Zi sama L1, gitu. Z2 sama dengan ini. Kemudian di sini yang Z1 berseberangan dengan X di sini. Jadi di sini untuk Z-nya adalah Rx plus seper J omega C. Ya. Sementara untuk yang di sini, ya, ini ada L3 tambah dengan seper J omega C3. Maka kita akan bisa mendapatkan, ya, ini dengan mencari R1 kali Rx, gitu, plus R1 seper J omega Cx sama dengan R2 R3 plus R2 kali seper J omega C3. Ya. Ini yang real kita kumpulkan. Ya, realnya semula adalah R1 Rx sama dengan R2 R3. Ya. Sementara yang imajiner ada di sini nih. Yaitu R1 per J omega C X sama dengan R2 seper J omega C3. Omeganya coret, J omeganya coret. Sehingga R1 per Cx sama dengan R2 per C3.
ya, karena yang dicari adalah CX, maka sini CX sama dengan R1 kali C, R1 kali C3 dibagi dengan R2. Ya. Jadi bilangannya imajiner adalah mendapatkan ini. Ya. Nah sekarang kalau mau mencari pembanding dengan ini kapasitas, oke. Tapi juga kita bisa mencari pembanding dengan induktans. Ya, nih. Cara yang sama, yang setimbang kali ini, yang setimbang ya nih. Z1 di sini kali ZX sama dengan Z3 di sini kali Z2 di sini. Ya. Jadi yang saling berseberangan kita kalikan sama dengan yang saling berseberangan. Ya, ini dengan asumsi ini setimbang ya. Oke. Nah, kalau demikian kita bisa melihat ya cara yang sama, Z1 kali ini N1RX nih, ya toh? Z1 kali Z4 sama dengan Z2 kali Z3. Ya, ini. Jadi yang berseberangan ya R1 Z1 kali Z4 ZX sama dengan Z2 kali Z3. Z1 sama dengan R, kita lihat di sini. Nah, kemudian Z ini ada RX sama LX. R2 sama dengan juga Z2 sama dengan R2. Dan Z3 adalah L3 dan L3. Di mana untuk reaktansi, induktifnya adalah J omega L3 dan di sini J omega LX. Ya, dengan cara yang sama tadi R1 kali LX sama dengan plus dulu ya R1 kali J omega LX sama dengan R2 kali R3 ditambah L2 kali J omega L3. Ya, ini sama ini adalah realnya, ya. Kemudian yang ini sama ini ketemu untuk ya. Jadi kalau untuk yang ini yang tadi yang real kan udah jelas ya. R1 Rx sama dengan R2 R3. Nah, kalau yang imajiner di sini R1 LX R1 LX sama dengan R2 L3. Ya, ini ada J omega, ini ada J omega juga. Coret-coret ya. Jadi R1 RX, R2 R3. Jadinya adalah ini. Ya. Kalau melihat ini RX R1, nah di sini bagaimana nih? Ya. Karena ya tadi faktor ininya ya, faktor dari induktans ini beda dengan faktor kapasitas yang seper J omega.
Ya untuk apa, ininya CX kali L2 ya. Ini yang kapasitas. Ya, kapasitas ya bukan yang berhadapan ya, tapi yang berdampingan untuk imajinernya ya. Sementara kalau yang ini yang berhadapan juga. Jadi L1 kali LX ya, sama dengan L2 kali L3 ini. Oke ya. Ada pertanyaan? Ini jadi kalau misalnya pembanding kita pakai ini ya udah dengan asumsinya adalah detatornya harusnya nol gitu ya. Ya, ini juga untuk jembatan Maxwell ya. Berikutnya ada jembatan Maxwell, yaitu untuk mengukur nilai induktansi yang tidak diketahui. Jadi mau mencari induktans dengan kapasitas jembatan Maxwell. Jadi harapannya bahwa eh, tidak sama ya, tidak apa namanya menggunakan kapasitas semua atau induktansi semua ya. Bisa mengukur nilai induktans yang tidak diketahui dengan sebuah kapasitas. Jadi satu contoh di sini akan mencari induktans yang diketahui adalah kapasitas yang di paralel. Ya ini. Ini juga bisa nanti caranya misalkan dengan Maxwell bisa mencari induktans, bisa mencari kapasitas dari induktans yang diketahui. Ya, ini jembatan Maxwell. Nah, pada kondisi setimbang, ya kondisi setimbang Jx, Zx sama dengan Z2, ini yang dicari, sama dengan Z2 kali Z ke ini, kali Y. Nah, yaitu kebetulan paralelnya ya, dari seper Z. Ya, ini karena paralel maka di ya Zx sama dengan Z2 kali Z3 kali Y. Ya, ini secara implisit Y sama dengan seper Z ini. Nah, di sini Z2 sama dengan R2, Z3 sama dengan R3. Nah, ZX sama dengan RX plus J omega LX. Nah, sementara untuk Y1 di sini karena paralel, maka di sini seper X ditambah seper J omega C sebetulnya, tapi ini dibalik sehingga ketemunya adalah J omega C1. Ya, ini. Dengan menggunakan rumus ini, maka kita mendapatkan Zx sama dengan R2 kali R3, Z1, Z2, Z2 sama kali Z3 sama dengan R2 kali R3. Y1-nya adalah seper Rx plus J omega C1. Ya. Nah, Zx-nya adalah Rx plus J omega L ya, sama dengan R2 R3 kali seper Rx. Ya. Plus R2 oh ini bukan S1 sorry.
mil L1. Ya. Jadi kali L2 kali L3 kali J omega C. Ya. Ini L3. Sehingga kalau kita lihat Lx di sini, Lx sama L2, L3 per R1. Ya. Sementara yang imajiner di sini L3 sama dengan L2 L3 kali C1. Ya, ya. Sementara L3-nya adalah yang Lx yang dicari. Ya, jadi Lx-nya sama dengan L2. Ya. Di sini ada J omega dan ada J omega. Sini. Ya. Oke. Sehingga ketemunya adalah imajiner Lx sama L2, L3, C1. Baik, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada tugas. Nanti ya 2 tugas dikerjakan begitu ya. Sebagai tugas apa ini? Tugas ketiga ya. Tugas 2 ya, tugas 2. Oke. Ini PPT saya ya. Permisi Pak, Ya, maaf tadi saya belum absen, ada error buat absennya Pak. ya sebentar.
Sudah semua? Sudah, Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu sesudah Lebaran ya di tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya. Oke. Iya, Pak.